Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Badu Febriansyah dengan NIM 230401020092. Sini saya akan mempresentasikan hasil UTS mata kuliah Sistem Operasi Jaringan dan Konfigurasi Server dengan dosen Bapak Ambrus Magnus Rudolf Bekeng, STMT. Pertama, jawaban nomor satu, yang di mana menjelaskan prinsip kerja dari setiap perangkat yang terdapat pada di gambar. Sama ada router dengan fungsi DHCP proxy yang berfungsi sebagai pusat kendali lalu lintas data yang menghubungkan berbagai segmen jaringan seperti intranet, DMZ, WLAN, dan internet. Prinsip kerjanya, router mengarahkan paket data antar jaringan yang berbeda menggunakan table routing berdasarkan alamat IP gateway. DHCP Dynamic Host Configuration Protocol secara otomatis memberikan alamat IP, subnet NAS, dan gateway pada perangkat yang terhubung dalam jaringan agar bisa berkomunikasi. Proxy-nya bertindak sebagai perantara antara pengguna di jaringan lokal dan internet. Proxy menyaring permintaan konten, menyimpan cache untuk mempercepat akses dan meningkatkan keamanan jaringan. Lalu ada domain control file server. Nah, ini berfungsi mengelola autentikasi pengguna dalam jaringan atau domain control serta menjadi pusat penyimpanan dan berbagai data atau file server. Prinsip kerjanya melalui protokol seperti SMB, GIFS, serta server ini menyimpan file secara terpusat agar dapat diakses oleh klien yang memiliki hak akses serta memastikan keamanan pengguna yang terdaftar di sistem. Lalu ada client workstation-nya berfungsi perangkat yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses sumber daya jaringan. Prinsip kerjanya, klien mengirimkan permintaan request kepada server seperti file server, mail server, atau web server melalui jaringan dan menerima balasan dari server tersebut untuk ditampilkan kepada pengguna. Lalu ada DMZ atau Demilitarized Zone. Fungsinya menyediakan layanan publik agar bisa diakses dari internet tanpa membahayakan keamanan jaringan internet atau intranet. Prinsip kerjanya, yang server desa menambahkan nama domain seperti google.com menjadi alamat IP agar mesin dapat saling berkomunikasi. Lalu mail server mengelola penyimpanan, penerimaan, dan penyimpanan email. Lalu web server menyimpan, memproses, dan menyajikan konten halaman website kepada klien melalui protokol HTTP atau HTTPS. Lalu yang terakhir ada WLAN atau wireless LAN, access point. Fungsinya menyediakan akses jaringan dengan kabel pada perangkat seperti laptop atau ponsel agar bisa terhubung ke jaringan tanpa kabel fisik. Prinsip kerjanya mengubah sinyal dan data dari jaringan kabel menjadi sinyal radio atau frekuensi Wi-Fi yang dipancarkan ke udara dan sebaliknya. Kemungkinan perangkat wireless untuk berkomunikasi dengan router dan sumber daya di dalam jaringan. Lalu selanjutnya soal nomor 2, yang dimana jelaskan apa yang dimaksud dengan domain system berserta prinsip kerjanya. Nah, sistem yang berfungsi untuk menerjemahkan nama domain yang mudah diingat manusia, seperti google.com atau yunsiaac.id, menjadi alamat IP yang digunakan komputer untuk berkomunikasi di jaringan seperti 142.250.190.14. Tanpa DNS, pengguna harus mengingat alamat IP setiap website yang ingin diakses, yang tentunya sangat sulit karena terdiri dari deretan angka. Nah, fungsi DNS tersendiri yang pertama ada menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP atau forward lookup. Lalu yang kedua ada menerjemahkan alamat IP menjadi nama domain atau reverse lookup. Lalu yang ketiga ada mempermudah pengguna mengakses website. Lalu yang terakhir membantu mengarahkan lalu lintas jaringan ke server yang tepat. Selanjutnya soal nomor 3 yang dimana disuruh menggambarkan dengan menggunakan software Visio atau Drawio karakteristik apa saja yang dimiliki oleh sistem operasi jaringan. Lalu jelaskan gambar tersebut. Nah, di sini yang pertama ada internet yang berfungsi, ada router yang untuk internetnya. Lalu yang pertama, yang kedua ada server, yang ketiga ada switch hub, nah, membagi jaringan ke klien. Lalu ada share printer, penyimpanan terpusat. Lalu ada data redundancy atau load balancing. Nah, ini data redundancy dan load balancing berfungsi untuk menyimpan data
dan mengontrol semua data dari sini. Yang pertama ada internet yang berfungsi sebagai koneksi eksternal yang menghubungkan jaringan lokal dengan dunia luar. Pengguna dapat mengakses layanan online, mengirim data, dan berkomunikasi dengan jaringan lain melalui koneksi internet. Server utama merupakan pusat pengelolaan jaringan yang bertugas untuk menyimpan dan mengolah data, mengatur hak akses pengguna, menyediakan layanan jaringan kepada klien, mengontrol komunikasi antar perangkat dan dalam jaringan. Server menjadi pusat administrasi sehingga pengelolaan jaringan lebih mudah dan terorganisir. Kalau ada data redundancy dan load balancing, bagian ini menunjukkan adanya beberapa server yang mendukung yang digunakan untuk menyimpan salinan data sebagai cadangan untuk mencegah kehilangan data jika terjadi kerusakan pada server utama. Lalu load balancing yang menjadi beban kerja ke beberapa server agar kinerja jaringan tetap optimal dan tidak terjadi overload pada satu server. Ini akan berfungsi untuk mencari server yang sibuk dan tidak sibuk. Lalu Shift Hub berfungsi sebagai perangkat penghubung yang menghubungkan server, perangkat klien printer, dan penyimpanan dalam satu jaringan. Switch meluruskan data ke perangkat tujuan sehingga komunikasi berlangsung lebih cepat dan efisien. Lalu ada search, printer, dan penyimpanan terpusat. Nah, bagian ini terdapat sumber daya yang dapat digunakan bersama oleh seluruh pengguna jaringan. Server printer memungkinkan banyak pengguna mencetak dokumen menggunakan salah satu printer yang sama. Penyimpanan terpusat memungkinkan data disimpan pada satu lokasi sehingga mudah diakses, dikelola, dan dicadangkan. Karakteristik ini merupakan bentuk resource sharing dalam sistem operasi jaringan. Lalu yang terakhir ada workstation client. Client terdiri dari komputer desktop, smartphone, dan laptop yang terhubung ke jaringan. Perangkat-perangkat ini dapat mengakses data pada server, memudahkan printer bersama, berbagi informasi dengan pengguna lain atau user lain, mengakses layanan yang disediakan server. Lalu selanjutnya soal nomor 4. Carilah 3 teknologi informasi yang menggunakan sistem operasi jaringan dan konfigurasi server. Jelaskan dari ketiga perangkat tersebut. Pertama ada rack mount server, contohnya Dell Power Edge. Gunanya menjadi pusat kendali jaringan untuk mengelola data, aplikasi keamanan pengguna secara terpusat. Spesifikasinya seperti prosesor multicore atau Intel Xeon AMD, lalu RAM yang berkapasitas besar, serta storage dengan RAID untuk keamanan data. Teknologinya hardware arsitektur server high performance dengan sistem pendingin khusus dan power supply ganda. Softwarenya biasanya menggunakan NOS seperti server, Windows Server, atau Linux, Ubuntu Server. Prinsip kerjanya server menunggu permintaan dari komputer klien, lalu memprosesnya menggunakan sumber daya internal, lalu mengirimkan balik data atau layanan yang diminta. NAS, Network Attached Storage. Kegunaannya, perangkat khusus penyimpanan data yang dapat diakses bersama-sama oleh semua perangkat dalam jaringan. Spesifikasinya, prosesor hemat energi, RAM minimal 2 GB sampai 8 GB, dan beberapa hard disk untuk kapasitas besar. Teknologinya hardware perangkat embedded system yang dirancang untuk menyala 24 jam dengan port Ethernet gigabit. Software menggunakan NOS berbasis Linux yang disesuaikan seperti Synology, DSM, atau TrueNAS yang mendukung protokol berbagi file. Prinsip kerjanya setelah dikonfigurasi dalam jaringan dan bertindak sebagai file server mandiri yang memberikan akses folder bersama setelah pengguna terautentikasi. Lalu ada enterprise router, gunanya penghubung antar jaringan yang berbeda, misalnya menghubungkan LAN kantor ke internet dan pengatur lalu lintas data. Spesifikasi yang digunakan CPU khusus untuk packet forwarding, memori flash untuk OS, dan port antarmuka WAN atau LAN berkecepatan tinggi. Teknologinya hardware menggunakan ASICs atau Application Specific Integrated Circuit agar dapat diteruskan tanpa hambatan, sama dengan no delay. Software menggunakan NOS jaringan khusus, contohnya Cisco iOS. Prinsip kerjanya router membaca alamat tujuan pada paket data, memeriksa tabel root, lalu yang sudah dikonfigurasi, lalu meneruskan paket ke jalur tercepat menuju tujuan. Terima kasih.
Itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.